Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan membahas makanan khas daerah yang dimodifikasi. Materi pendidikan kewirausahaan kelas 12. Yuk kita simak videonya. Makanan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman pangan tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai pangan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Pangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Apa itu pangan khas daerah? Jadi, pangan khas daerah adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Modifikasi pangan khas daerah. Modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi tersebut bukan karena makanan tersebut buruk, namun agar makanan lebih menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pada era global seperti saat ini, sebagian masyarakat lebih menyukai makanan impor daripada makanan lokal. Dengan adanya modifikasi, diharapkan makanan khas daerah dapat bersaing. Pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi, untuk memenuhi salah satu ujian praktik mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kelompok kami memilih membuat makanan berbahan dasar aci atau tepung tapioka. Untuk minumannya, kami membuat es kuut. Makanan yang kami buat diantaranya cireng, cilok, dan kotak-kotak. Makanan berbahan dasar aci ini berasal dari Jawa Barat, sedangkan untuk es kuut berasal dari daerah Bali. Modifikasi yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. Untuk pembuatan cireng, kami menambahkan keju sebagai isinya. Untuk pembuatan cilok, kami juga menambahkan keju, kemudian kami goreng. Selanjutnya, untuk pembuatan otak-otak yang biasanya menggunakan ikan, kami ganti menggunakan telur. Selanjutnya, untuk es kuut yang biasanya menggunakan perisap buah atau sirup, kami ganti dengan menggunakan bunga telang. Pembuatan. Yang pertama yaitu bahan untuk makanan. Untuk keterangan detail ketakarannya bisa kita lihat di setiap proses pembuatan makanannya ya. Selanjutnya kita memasuki proses pembuatan. Pembuatan yang pertama kita membuat cireng. Untuk biang, masukkan 2 sendok makan tepung tapioka ke dalam 400 ml air dan diaduk rata. Masak di atas api kecil sambil diaduk sampai mengental. Selanjutnya campurkan biang dengan bahan lainnya, uleni hingga tercampur dan jangan sampai kalis. Lalu bentuk adonan menjadi pipih dan masukkan potongan keju di dalamnya. Setelah itu goreng cireng dengan api kecil sampai matang. Selanjutnya kita membuat cilok goreng keju. Campurkan semua bahan, kemudian kita aduk sampai kalis. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil dan masukkan keju di dalamnya. Kemudian kita rebus. Setelah cilok mengembang, kita tiriskan, kemudian goreng sampai matang. Yang ketiga, kita membuat otak-otak telur.
Untuk otak-otak telur, pembuatannya sama seperti pembuatan cilok ya. Hanya saja ketika menguleni kita tambahkan telur. Dan kita bentuk memanjang. Untuk yang terakhir kita membuat es kuwut. Langkah yang pertama yaitu rendam selasi sampai mengembang. Sementara itu, masak seperempat gula dan bunga telang kering dengan 100 ml air mendidih. Kemudian serut daging kelapa muda dan timun. Setelah itu campurkan semua bahan. Kocok tuh ngene nyuk.